belajar malu. Bapak akan ceritakan asal mula Riok Ponorogo ya. Bobo ya nanti ya. Dewi Sangalangit, putri Raja Kediri, tampak berduka. Ia bingung memilih siapa yang tepat menjadi suaminya. Sementara puluhan raja menantikan kepastian dari sang dewi. Sore itu datang dua pelamar lagi. Mereka adalah Patih Inderkala dan Patih Bujang Ganong. Patih Inderkala melamarkan Raja Singabarong dari kerajaan Ladoya Blitar. Patih Bujang Ganong mewakili Raja Kelana Suandana dari kerajaan Wengker Ponorogo. Kali ini kau harus bisa menentukan pilihanmu. Kedua raja itu amat sakti. Mereka akan menyerang kita kalau mereka kau buat malu. Nasihat ayah Dewi Sangalangit. Beri hamba waktu 10 hari ayahanda agar hamba bisa menimbang dengan bijaksana, sahut Dewi Sangalangit. Baik, janjimu itu akan ayah teruskan kepada raja pelamarmu, ujar ayah Dewi Sangalangit lega. Dewi Sangalangit masuk ke kamarnya. Ia bersemedi dengan hikmat. Ketika genap 10 hari, Dewi Sangalangit memperoleh bimbingan dari Dewata. Ia lalu menghadap ayahnya. Bagaimana anakku? Siapakah pilihanmu? Tanya ayah Dewi Sangalangit dengan sedikit tegang. Hamba belum bisa menentukan sekarang, ayah, sebab hamba punya beberapa syarat untuk calon suami hamba itu, jawab Dewi Sangalangit. Cepat, sebutkan syaratmu itu, seru ayah Dewi Sangalangit penasaran. Pertama, calon suamiku harus bisa menyediakan 144 kuda kembar yang ditunggangi oleh pemuda-pemuda rupawan. Kedua, ia harus membawa seekor binatang berkepala dua. Ketika ia harus menyajikan sebuah tontonan menarik yang belum pernah disaksikan orang, jelas Dewi Sangalangit. Aneh sekali permintaanmu itu, Sangalangit. Akan tetapi aku akan menyampaikannya kepada mereka, kata ayah Dewi Sangalangit. Terima kasih ayah, itu dia. Terus Raja Kediri mengumpulkan para pelamar Dewi Sangalangit di balairung istana. Ia menyampaikan keinginan putrinya. Para raja nampak putus asa karena mereka tak sanggup memenuhi syarat yang diajukan Dewi Sangalangit. Namun tidak demikian dengan Patih Indrakala dan Patih Bujang Ganong. Patih Indrakala cepat kembali ke Blitar, lalu ia segera menghadap Raja Singabarong. Raja Singabarong amat sakti. Wajahnya amat menyeramkan. Ia adalah manusia yang berwajah harimau. Di bahu Raja Singabarong bertengger seekor burung merak. Burung cantik ini tadinya milik Patih Inderkala. Kemudian oleh Inderkala, burung sakti itu dihadiahkan kepada Raja Singabarong karena Raja Singabarong telah berbaik hati mengangkatnya menjadi patih kerajaan Lodaya. Sebaliknya, Raja Singabarong merasa beruntung mendapat burung merak itu. Selain sakti, burung itu pintar mencari kutu di rambut raja yang berkepala harimau itu. Ya, banyak kutu. Ini memang merupakan penyakit yang meresahkan Raja Singabarong. Namun, berkat burung merak mematuhi kutu-kutu di rambutnya, penderitaan Singabarong menjadi agak ringan. Kepalanya serasa dipijit-pijit kalau burung itu sedang mematuhi kutu-kutu di rambutnya. Apakah lamaranku diterima, Inderkala? Tanya Raja Singabarong. Pelamar Dewi Sangalangit banyak sekali, Gusti. Ia mengajukan 3 syarat untuk calon suaminya, lapor Patih Inderkala. Lalu Patih Inderkala menyebut ketiga syarat itu. Dari semua pelamar Dewi Sangalangit, siapa yang merupakan pesaing terberatku? Tanya Raja Singabarong. Raja
Kelana Suwandana dari kerajaan Wengker, Gusti ia terkenal sangat mandraguna, jawab Patih Indrakala. Kelana Suwandana memang sakti. Apakah kau sudah mengatur siasat untuk mengalahkannya? Tanya Raja Singgabarong ingin tahu. Hamba akan menyebar mata-mata ke kerajaan Wengker. Bila Raja Kelana Suwandana berhasil memenuhi ketiga syarat itu, hamba akan merampas di tengah jalan, jelas Patih Indrakala licik. Bagus, lakukan siasatmu itu, Indrakala, ujar Raja Singabarong senang. Patih Indrakala berpamitan. Ia segera bertindak. Ia dan beberapa orang prajurit menyamar menjadi pedagang keliling. Kemudian mereka berangkat menuju kerajaan Wengker. Sementara itu Raja Kelana Suwandana sedang mempersiapkan diri. Ia dibantu oleh Patih Bujangganong yang setia. Berkat kesaktiannya 144 kuda kembar siap dipersembahkan untuk sang dewi. Hal itu akhirnya diketahui Patih Indrakala. Raja Kelana Suwandana memang benar-benar sakti, gumam Patih Indrakala kagum. Sialnya, dua anak buah Patih Indrakala tertangkap, Rodra dan Ardawalika, dibawa menghadap ke Raja Kelana Suwandana. Berkali-kali Raja bertanya kepada kedua utusan kerajaan Lodaya itu, namun mereka tetap membungkam. Cambuk mereka, jangan berhenti sebelum mereka mau mengaku siapa dirinya, perintah Raja Kelana Suwandana pada Algojo. Rodra dan Ardawalika sangat menderita. Akan tetapi mereka tetap tak mau mengaku. Lama-lama Ardawalika berteriak, "Hentikan, aku akan mengaku. Cepat, katakan, siapa kamu?" bentak Algojo. "Jangan, Ardawalika, bukankah kau seorang prajurit sejati?" bujuk Rodra mengingatkan. "Aku sudah tidak tahan, Rodra, maafkan aku," saut Ardawalika. Lalu ia berkata pada Raja Kelana Suwandana, "Hamba berasal dari kerajaan Lodaya, Gusti." "Kenapa kau mata-matai aku?" tanya Raja Kelana Suwandana. "Kami ditugaskan untuk mengetahui persiapan Gusti dalam rangka meminang Dewi Sanggalangit," tutur Ardawalika. "Cuma itu?" bentak Raja Kelana Suwandana. Ardawalika mengangguk. Raja Kelana Suwandana pun berteriak lantang, "Algojo, cambuk dia sampai mau mengaku lagi." "Tunggu, kami juga disuruh merampas kuda-kuda kembar dan binatang berkepala dua milik Paduka." "Oh, saya telah mengatakan semuanya. Tolong bebaskan saya, Gusti," rengek Ardawalika. "Sayang sekali, aku tidak bisa mengabulkan permintaanmu, Ardawalika. Aku benci pada kelakuanmu. Kau adalah seorang pengecut, hina, cis. Aku jijik melihatmu." Raja Kelana Suwandana kemudian berkata pada Algojo, "Penjarakan dia seumur hidup." Raja Kelana Suwandana lalu menghampiri Rodra. "Aku kagum pada keteguhan hatimu. Ku bebaskan kau meskipun sebenarnya kau adalah musuhku." "Terima kasih, Gusti," jawab Rodra girang. Lalu ia bergegas pulang ke Blitar. Ternyata Patih Indrakala pun bernasib sial. Ia dihadang Patih Bujangganong di perbatasan kerajaan Wengker. Kedua patih itu saling berhadapan. Mereka lalu mengadu kesaktian. Dalam pertarungan itu Patih Indrakala terbunuh oleh keris Patih Bujangganong. Sementara itu Raja Singabarong tak sabar menunggu kedatangan Patih Indrakala. Lalu ia menyusul ke kerajaan Wengker. Ia amat marah sewaktu menemukan mayat Patih Indrakala. Lalu ia menantang Patih Bujangganong, "Keparat, kau telah membunuh patihku. Ayo sekarang lawan aku, Bujangganong." Pertarungan antara Raja Singabarong dan Patih Bujangganong berlangsung tidak seimbang. Raja Singabarong jauh lebih sakti dibanding Patih Bujangganong. Ketika Patih Bujangganong nyaris kalah, tiba-tiba Raja Kelana Suwandana muncul di situ. "Mundur, Bujangganong, dia bukan tandinganmu," seru Raja Kelana Suwandana. Lalu Raja Kelana Suwandana berkata marah, "Kau sungguh tak tahu malu, Singabarong.
kau utus orang-orangmu untuk merampas milikku. Cis, langkahi dulu mayatku sebelum kau jalankan niatmu. Berdebah, teriak Singa Barong dengan muka merah padam. Ayo kita bertarung. Kedua raja itu saling mengadu kesaktian. Beberapa jurus kemudian Raja Singa Barong kelihatan semakin lamban gerakannya. Hal itu disebabkan oleh kutu-kutu di kepalanya yang mulai beraksi, sehingga ia tak bisa memusatkan pikiran. Kutu sialan, lebih baik aku lari daripada dikalahkan Kelana Swandana, umpat Raja Singa Barong. Lalu secepat kilat ia memacu kudanya pulang ke Blitar. Dasar pengecut, kuhabisi nyawamu kalau sempat bertarung lagi, teriak Kelana Swandana bersumpah. Lalu ia memacu dan diam-diam mengikuti Raja Singa Barong ke Blitar. Setibanya di istana, Raja Singa Barong segera memerintahkan burung merak itu untuk mencari kutu di rambutnya. Ayo terus, teriak Raja Singa Barong. Keenakan, tiba-tiba sesosok bayangan muncul di belakang Raja Singa Barong. Ternyata ia adalah Raja Kelana Swandana. Mungkin inilah binatang berkepala dua yang diinginkan Dewi Sangalangit, gumam Raja Kelana Swandana ketika melihat burung merak itu sedang mematuki kutu-kutu di rambut Raja Singa Barong. Raja Kelana Swandana mengheningkan cipta. Ia memohon kekuatan dari Dewata. Jadilah kau binatang berkepala dua, Singa Barong, kutuk Raja Kelana Swandana. Tiba-tiba tubuh burung merak itu menyatu di bahu Raja Singa Barong, sehingga manusia berkepala harimau itu seolah-olah berkepala dua. Kepalanya yang satu adalah kepala burung merak itu. Kurang ajar, kubunuh kau, perkut Raja Singa Barong marah. Ia menyerang Raja Kelana Swandana. Dengan gesit Raja Kelana Swandana menangkisnya. Lalu ia mengeluarkan cemeti saktinya. Dor, gitu cemeti saktinya. Bobok inten Swandana. Cemeti itu menghadap tubuh Raja Singa Barong sehingga ia berguling-guling ke tanah. Ajaib, sekujur tubuh Raja Singa Barong seketika berubah menjadi binatang berkepala dua. Beberapa hari kemudian Raja Kelana Swandana pergi ke kerajaan Kediri. Ia hendak melamar Dewi Sangalangit. Iring-iringan panjang terlihat di belakang kudanya. 144 ekor kuda kembar yang ditunggangi pemuda-pemuda rupawan. Nampak pula sekelompok penari dan seekor binatang berkepala dua, yang tak lain adalah jelmaan Raja Singa Barong. Raja Kelana Swandana disambut dengan meriah oleh seluruh rakyat Kediri. Kemudian ia dinikahkan dengan Dewi Sangalangit. Ia meramaikan upacara pernikahan itu. Di alun-alun Kediri diadakan tarian-tarian yang diiringi dengan berbagai tetabuhan. Tontonan itu kemudian dinamai reog karena asal reog dari Ponorogo, maka reog itu disebut reog Ponorogo. Dah, bubuk ya. Bu ya, Pak matiin lampunya ya. Selamat tidur.